Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu cek dulu apakah anak-anak sudah berdoa atau belum. Baik, kalau sudah berdoa, Ibu cek dulu kehadirannya. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Oke, kalau hari ini anak-anak hadir semua, mari kita akan memulaikan pelajaran kita hari ini. Nah, pelajaran kita kali hari ini yaitu materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yaitu kita akan masuk pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua hari ini, kita akan membahas setiap tema dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, sebentar kita akan membahas senyawa-senyawa pembentuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, perbandingan daya hantar listrik, dan yang ketiga adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan membahaskan satu persatu. Yang pertama dulu kita akan membahas senyawa-senyawa pembentuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, yang pertama itu senyawa pembentuk larutan elektrolit itu ada dua. Yang pertama itu senyawa ion, dan yang kedua adalah senyawa kovalen. Nah, senyawa ion itu senyawa yang tersusun atau senyawa yang terbentuknya padat dan kering. Penyusunnya senyawa ion dalam pelarutnya akan bergerak bebas, sehingga larutan ion itu dapat menghantarkan arus listrik. Nah, yang kedua itu adalah senyawa kovalen. Nah, senyawa kovalen itu dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu senyawa kovalen polar, yang kedua itu senyawa kovalen non polar, dan yang ketiga itu senyawa molekular polar. Nah, senyawa kovalen polar apabila dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk atau akan terurai menjadi ion-ion karena mengalami ionisasi, sehingga larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Nah, sekarang kita masuk yang kedua tadi, yaitu senyawa kovalen nonpolar. Nah, senyawa kovalen nonpolar itu adalah senyawa yang tidak larut dalam air dan memiliki derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi itu dilambangkan dengan alfa. Derajat ionisasi dari senyawa kovalen nonpolar itu sama dengan 0. Nah, sehingga membentuk larutan non-elektrolit. Kalau derajat ionisasi pada senyawa kovalen nonpolar, derajat ionisasinya 0, derajat ionisasinya sama dengan 0, berarti dia membentuk larutan elektrolit. Nah, yang ketiga sekarang kita masuk pada senyawa molekular polar. Nah, senyawa molekular polar itu senyawa yang jika dilarut dalam air tidak terionisasi dan memiliki derajat ionisasi, sehingga membentuk larutan non-elektrolit. Nah, sekarang kita masuk kepada yang pokok pembahasan yang kedua, itu adalah perbandingan daya hantar listrik. Nah, perbandingan daya hantar listrik itu jenis larutan dari perbandingan daya hantar listrik itu ada dua, yaitu senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Nah, dilihat dari sisi padatan dan lelehan juga larutannya, senyawa ion itu dia tidak dapat menghantarkan arus listrik karena dalam bentuk padatan ion-ionnya itu tidak bergerak bebas. Nah, jika dilihatkan dari titik lelehannya dari perbandingan daya hantar listrik, itu dapat menghantarkan arus listrik karena dalam bentuk kelelehannya ion-ionnya itu dapat bergerak jauh lebih bebas bila dibandingkan dengan ion-ion zat padat. Ion-ion itu dalam zat padat. Nah, jika dilihat dari larutannya atau dalam pelarut airnya, itu dapat menghantarkan arus listrik karena dalam bentuk kelarutan ion-ionnya itu dapat bergerak bebas. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, itu bagian dari perbandingan daya hantar listrik, yaitu senyawa kovalen polar.
Nah, dilihat dari titik lelehanmu, dilihat dari titik padatannya dulu, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik karena padatannya itu terdiri dari molekul-molekul netral meskipun dia bersifat polar. Nah, dilihat dari perbandingan daya hantar listriknya titik leleh, itu tidak dapat menghantarkan arus listrik karena lelehannya itu terdiri dari molekul-molekul netral meski dapat bergerak lebih bebas. Nah, sekarang yang ketiga itu dilihat dari larutannya. Dilihat dari larutan atau dilihat dalam pelarut airnya di situ ya. Itu dapat menghantarkan arus listrik karena dalam larutan molekul-molekulnya itu dapat terhidrolisis menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Oke, adik-adik sudah mengerti tentang perbandingan atau anak-anak sudah mengerti tentang perbandingan daya hantar listrik? Oke, kalau sudah mengerti, kita akan masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, apa ada yang tahu apa-apa saja itu larutan elektrolit itu dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik, Ibu akan jelaskan saja. Larutan elektrolit dan non-elektrolit itu dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama itu adalah aki, yang kedua itu air sungai dan air tanah, yang ketiga itu air suling, cairan tubuh, dan minuman isotonik. Nah, adik-adik, dari pokok pembahasan dari kita yang pertama sampai yang ketiga, mungkin ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Oke, kalau sudah mengerti semua, Ibu buat tugas untuk kalian. Kalian harus belajar semua materi dari pertama itu sampai pada yang terakhir kita pertemuan pada hari ini, yaitu pertemuan kedua kita hari ini. Tadi ada 3 pokok pembahasan, 1, 2, dan 3. Nah, untuk hari ini, karena adik-adiknya hari ini sudah mengerti semua materi pada pertemuan kedua, untuk itu materi kita hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk selanjutnya adik-adik belajar sendiri. Sekian dari Ibu, terima kasih. Baik, karena kita sudah mempelajari materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk lebih mengerti tentang materi itu, kita akan masuk ke percobaan yang sederhananya. Nah, kita akan memperkenalkan dulu dia punya alat dan bahannya. Di sini ada alatnya, di sini ada batang karbon, atau yang di sini juga ada bola lampu, kabel, dan juga ada baterai. Nah, untuk bahan di sini ada larutan NaCl atau biasa dia sebut dalam kehidupan sehari-hari itu adalah garam dapur. Yang kedua ini adalah aquades, air, dan sukrosa atau larutan gula dengan asam cuka. Nah, baik, di sini prosedur kerja yang pertama di sini adalah untuk menguji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, batang elektroda ini kita akan celup pada yang pertama ini larutan NaCl. Sekarang kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, kita lihat pada kedua batang elektroda ini terdapat gelembung gas. Dan pada bola lampunya di sini nyalanya sangat terang. Berarti NaCl ini adalah termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Nah, supaya tidak terkontaminasi dengan larutan lainnya, kita celupkan dulu pada aquades. Setelah dicelupkan ini, dikeringkan dulu menggunakan tisu.
Yang kedua ini adalah kita menggunakan larutan gula atau sukrosa. Nah, pada larutan setelah dicelupkan ke sukrosa di sini, pada batang elektroda di sini tidak terdapat gelembung, juga bola lampunya tidak menyala, berarti ini adalah larutan non elektrolit. Supaya tidak terkontaminasi dengan larutan lain, dicelup dulu dengan atau dibersihkan lagi dengan Aquades. Dikeringkan dulu menggunakan tisu. Dan percobaan yang ketiga adalah dicelupkan pada asam cuka. Nah, pada batang elektroda di sini dia hanya terionisasi sebagian saja atau terionisasi secara tidak sempurna atau sebagian saja. Pada batang elektroda pada kutub U di sini, pada batang elektrodanya terdapat gelembung dan pada bola lampunya tidak menghasilkan nyala. Tidak menghasilkan nyala pada bola lampu. Nah, untuk percobaan materi tentang larutan elektrolit dan non elektrolit ini sudah cukup sampai di sini. Sekarang Ibu akan meminta anak-anak sekalian untuk membuat kesimpulannya, dan untuk tugasnya harus membuat laporan, dan laporannya itu akan dikumpulkan nanti ya. Sekian dari Ibu, terima kasih.